Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Mazmur 147 ayat 10-11. Mazmur 147 ayat 10-11. Saya beri judul, Tuhan tidak suka six pack. Mazmur 147 ayat 10-11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, sekali lagi saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, yaitu Tuhan tidak suka six packs. Ya, banyak orang sekarang dalam kekinian ya membuat tubuhnya, dia pergi ke gym untuk menjadi gagah perkasa kalau untuk yang laki-laki, ya, dan perempuan bisa bertubuh langsing indah. Nah, untuk laki-laki kebanyakan mereka membentuk tubuhnya menjadi six pack, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, ada pertanyaan, bolehkah kita orang Kristen pergi ke gym ya untuk kita bisa menyehatkan badan kita, bahkan kita memperindah atau membuat kokoh badan kita. Alkitab katakan di dalam ayat 10, pemazmur katakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ini bukan berarti Tuhan tidak atau Tuhan melarang kita untuk pergi ke gym. Tuhan melarang kita untuk bertubuh atletis, gagah perkasa, ya. Tetapi kalau talenta yang kita dapatkan ini membuat ya bisa mendapatkan tubuh yang atletis, gagah perkasa oleh karena kita berolahraga ke gym, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kalau hanya untuk dipamerkan ya kepada orang lain, maka Tuhan tidak suka akan hal tersebut, ya. Karena apa? Ayat 11 katakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Artinya Tuhan lebih suka atau lebih senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ke gym. Bukan berarti kita tidak boleh olahraga, bertubuh atletis, gagah perkasa. Ya, kalau hanya sekedar untuk memamerkan kepada orang lain, memamerkan keindahan atau kegagahan daripada tubuh kita, hal itu Tuhan tidak senang. Tuhan senang akan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ya, dibandingkan orang yang bertubuh gagah perkasa atau six pack. Tuhan lebih senang dengan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya orang-orang yang memperhitungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan menjadi fokus utama di dalam kehidupannya, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi fokus kita, ya. Segala sesuatu kita memperhitungkan faktor dari Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita berkenan atau kepada Tuhan atau tidak, ya. Katakanlah misalnya kita ada kesempatan untuk melakukan atau melanggar dosa atau berbuat dosa di dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang menjadi perhitungan kita. Bukan karena kita ada kesempatan, tetapi karena Tuhanlah yang diperhitungkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan atau menolak dosa yang akan kita perbuat tersebut, ya. Hidup takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, melakukan pekerjaan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, Tuhanlah yang menjadi pertimbangan nomor satu di dalam kehidupan kita. Itulah tuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan lebih senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Juga dikatakan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita bisa sehat, kita bisa hidup sampai saat ini bukan oleh karena kuat gagah kita,
bukan karena kita berusaha untuk hidup sehat, berusaha untuk kita bisa eksis di dalam kehidupan kita, karena kita berharap akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang percaya. Dia selalu ada, anugerah dan karunia itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkan kita, karena Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memelihara kehidupan kita. Kitalah yang menjadi nomor satu pertimbangan Tuhan. Ya, jadi tadi takut akan Dia artinya kita mempertimbangkan Tuhan. Demikian orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan atau mempertimbangkan yang utama di dalam kehidupan Tuhan. Ya, jadi kitalah yang menjadi fokus utama di dalam oleh Tuhan. Jadi ini timbal balik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya silahkan kita bertubuh atletis, silahkan kita mempunyai tubuh yang gagah perkasa, tubuh yang indah langsing oleh karena kita nge-gym, ya. Dan ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah talenta kita yang lain, main musik dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, main musik bukan hanya sekedar dipamerkan atau dalam tanda kutip kita bisa menjual talenta tersebut untuk kepentingan kita, tetapi juga menjadi faktor pertimbangan adalah semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Semuanya itu bukan karena usaha kita, tetapi anugerah Tuhan yang kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, talenta yang kita miliki itu ya adalah lebih baik bagi kemuliaan Tuhan, ya. Dan yang terlebih penting di dalam kehidupan ini adalah takut akan Dia, ya. Itu yang kita kejar, bukan tubuh sehat, bukan hanya sekedar gagah perkasa, tubuh yang indah dan lain sebagainya, tetapi nomor satu di dalam kehidupan ini hidup yang benar-benar takut akan Dia. Takut bukan berarti kita merinding, ya. Kita takut akan seperti orang kita takut akan setan, Bapak Ibu. Seharusnya kita tidak takut akan setan, tapi takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan artinya memprioritaskan, mempertimbangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikian juga ketika kita berharap akan kasih setia Tuhan, ya. Tuhan mempertimbangkan kita, Tuhan memprioritaskan kita, ya, di dalam keputusan-keputusannya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, itulah renungan firman Tuhan pagi hari ini yang membuat kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.